Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim ba'du. Pernah pada masa Nabi SAW terjadi gerhana matahari, maka beliau keluar dari rumahnya sambil menyeret kain selendangnya sehingga beliau tiba di masjid. Ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum berkumpul mengelilinginya. Kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat bersama mereka. Ketika matahari terang kembali, gerhana telah usai, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya terjadinya gerhana pada keduanya bukanlah karena kematian seseorang. Oleh karena itu apabila terjadi gerhana, segeralah kalian melakukan sholat dan teruslah berdoa sehingga gerhana berakhir. Gerhana itu terjadi bertepatan dengan wafatnya putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim radhiyallahu anhu, sehingga orang-orang ketika itu mengatakan demikian atau mengaitkan peristiwa gerhana dengan wafatnya putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah keluar menuju tempat sholat, yaitu ke lapangan tempat sholat Id. Lalu beliau melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan, dan beliau membalikkan selendangnya sementara beliau menghadap kiblat. Nah, ini amal yang dilakukan oleh Nabi ketika melaksanakan sholat istisqa. Apabila Nabi SAW menghadapi suatu urusan, kesulitan dan kesusahan, maka beliau segera mengerjakan sholat. Jadi sudah menjadi ciri dari baginda Nabi SAW, menjadi sifat Nabi SAW, apabila mendapat kesulitan atau kesusahan segera melaksanakan sholat. Dari Ma'mar rahimahullah, dia meriwayatkan dari orang Quraisy, katanya apabila keluarga Nabi SAW mengalami kesempitan dalam hal rezeki, di dalam hal perbekalan, maka beliau memerintahkan keluarganya agar mengerjakan sholat. Kemudian beliau membaca ayat wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah pada keluargamu mengerjakan sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki darimu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami dan bersabda kepada seorang sahabat, barang siapa yang mempunyai satu keperluan, baik yang langsung kepada Allah atau yang berkenaan dengan seorang dari makhluknya, maka hendaklah ia berwudu dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu bacalah doa, La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin, as'aluka la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Tiadalah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Pemurah, Maha Suci. Allah Rabb pemilik arsy yang agung, segala puji bagi Allah Rabb penguasa sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu segala yang mewajibkan rahmatmu dan segala yang mengharuskan turunnya ampunanmu, keuntungan dari segala kebajikan dan keselamatan dari segala dosa. Aku mohon kepadamu agar engkau tidak membiarkan satu dosa pun padaku kecuali engkau mengampuninya, dan tiada satu kesusahan pun kecuali engkau menghilangkannya, dan tidak ada satu hajat atau keperluan pun yang engkau ridhoi kecuali engkau menunaikannya untukku. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang diinginkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, karena sesungguhnya permintaannya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi ke Bahrain untuk berniaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum pergi. Jadi inilah pentingnya kita mengamalkan
sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada masalah, maka Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau memasuki rumahmu, kerjakanlah sholat 2 rakaat. Nah, masuk rumah juga kerjakan sholat 2 rakaat. 2 rakaat ini akan melindungi kamu dari keburukan masuk rumah. Dan apabila keluar dari rumahmu, kerjakan juga sholat 2 rakaat. Sebelum keluar, niscaya ini akan melindungi kamu dari kejahatan keluar rumah. Nah, ini hadirin mulakan Subhanahu wa ta'ala, penting sekali ini yang kita kerjakan, karena ini adalah amal-amal kita hari-hari. Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka aku, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, membacakan kepada beliau Ummul Quran Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat yang serupa Al-Fatihah ini, baik dalam Taurat, dalam Injil, atau dalam Jabur, juga tidak dalam surat lainnya dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Fatihah ini adalah sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Fatihah dinamai Ummul Quran karena dalam surat ini tercakup keseluruhan isi Al-Quran secara global. Surat ini dinamai juga sab'ul masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang karena ia diulang-ulang dalam setiap rakaat sholat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku membagi sholat, yaitu bacaan Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku ada apa, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb penguasa semesta alam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku menyanjungku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari kemudian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Pada kali yang lain dia berfirman, hambaku telah berserah diri padaku. Apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Dan apabila hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Saudara-saudara sekalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini bagian khusus untuk hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta akan diberi. Ini adalah penggalan dari hadis. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa perkara yang kita bisa pelajari, betapa pentingnya kita bermudzakarah di pagi ini untuk sama-sama saling mengingatkan dan bagaimana kita memperbaiki iman serta amal-amal kita, sehingga amal-amal kita naik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.